Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai pada detik ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah atau artikel ilmiah saya sesuai dengan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pertemuan ke-15. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat atau menyusun artikel tersebut. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Chandra, biasa dipanggil Aziz, dari Prodi D3 Teknik Listrik, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dengan NIM 25064004. Baik, langsung saja saya mulai presentasi saya pada hari ini. Nah, untuk artikel saya membuat judulnya itu peran teknik elektro dalam transformasi industri 4.0 melalui Internet of Things atau IoT dan sistem otomasi untuk mendukung SDGs 9. Oke, lanjut. Latar belakang. Nah, perkembangan teknologi yang pesat di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam sektor industri global, termasuk Indonesia. Transformasi digital ini yang ditandai dengan integrasi antara teknologi, fisik, dan siber telah menjadikan inovasi sebagai faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing industri nasional. Next. Nah, tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menghubungkan antara teknik elektro atau jurusan saya, teknik elektro, dan pencapaian SDGs 9. Kemudian menjelaskan pentingnya inovasi dalam sistem industri modern, serta menyoroti strategi implementasi teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. Oke, lanjut pembahasan. Sini poin pertamanya adalah Internet of Things atau IoT sebagai fondasi transformasi digital. Yang pertama, peran IoT tersendiri adalah transformasi digital industri 4.0 ini menjadikan IoT sebagai fondasi utama dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, dan ketetapan proses industri modern. Kemudian selanjutnya, mekanisme konektivitas. IoT memungkinkan berbagai perangkat, sensor, dan sistem kontrol saling terhubung dalam jaringan data yang bekerja secara real time. Kemudian sistem kontrol dan data. Proses produksi dapat dipantau, dianalisis, dan dikendalikan tanpa jeda, memungkinkan pengambilan keputusan itu cepat dan berbasis dengan data. Kemudian ada fungsi sensor. Sensor sebagai komponen inti dalam IoT itu sendiri, mengumpulkan informasi detail seperti suhu, tekanan, getaran, arus listrik, kondisi mesin, yang kemudian dikirim ke sistem kontrol elektro atau platform analitik untuk mendukung proses otomasi. Kemudian selanjutnya yaitu kontribusi teknik elektro. Teknik elektro berperan sebagai penghubung antara perangkat fisik industri atau hardware dengan sistem digital modern, yaitu software, yang mengolah sinyal sensor, menerjemahkan data, dan menjalankan perintah otomatis. Kemudian dampak positifnya, penerapan sensor berbasis IoT dalam smart factory mampu meningkatkan respons sistem terhadap perubahan kondisi produksi, meminimalkan downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional. Next. Selanjutnya nomor 2, otomasi, robotika, dan sistem kontrol elektro. Yang pertama, sistem kontrol elektro presisi.
Teknik elektro memainkan peran penting dalam otomasi dan robotika melalui pengembangan sistem kontrol yang presisi. Kemudian kestabilan operasi, sistem kontrol elektro memastikan mesin bekerja pada kecepatan optimum dan menjaga kestabilan meskipun terdapat variasi beban atau gangguan. Kemudian selanjutnya peningkatan kualitas. Integrasi kontrol elektro dalam robotika dapat meningkatkan akurasi gerak, mengurangi kesalahan produksi, serta mempercepat throughput. Kemudian efisiensi industri. Otomasi berbasis kontrol elektro mampu meningkatkan efisiensi material, mengurangi waste, dan memperkuat daya saing industri. Nah, selanjutnya IoT dan otomasi. IoT atau Internet of Things memanfaatkan sensor dan aktuator yang bekerja secara terhubung. Sensor mengumpulkan data, sedangkan aktuator merespon perintah dari sistem kontrol untuk melakukan penyesuaian otomatis, menjadikan proses produksi berlangsung tanpa ketergantungan penuh pada operator manusia. Kemudian yang ketiga, tantangan utama implementasi di Indonesia. Yang pertama itu biaya investasi tinggi. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya investasi untuk pengadaan perangkat Internet of Things itu sendiri. Kemudian sensor presisi, robot industri, serta sistem kontrol canggih. Banyak industri skala menengah belum mampu mengadopsi otomasi digital karena mahalnya investasi awal, termasuk pembelian perangkat, integrasi sistem, hingga pelatihan SDM-nya. Kemudian kesiapan infrastruktur. Belum meratanya kesiapan infrastruktur mendukung seperti jaringan listrik yang stabil, konektivitas internet industri, serta fasilitas perawatan teknologi tinggi. Kemudian sistem elektro modern. Sistem elektro modern membutuhkan suplai listrik yang stabil, perangkat UPS, jaringan sensor yang kuat, dan perlindungan kelistrikan yang memadai. Kemudian relevansi SDGs 9. Hambatan investasi dan infrastruktur ini menjadi tantangan besar dalam pencapaian SDGs 9 yang menekankan peningkatan teknologi, industri, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian yang 4 di sini peran pemerintah dan sinergi. Kebijakan nasional. Peran pemerintah Indonesia sangat penting, di mana kebijakan industri nasional diarahkan untuk memperkuat adopsi teknologi, otomasi, digitalisasi, dan sistem elektro yang berdaya saing global. Kemudian inisiatif, program seperti Making Indonesia 4.0 menjadi inisiatif besar pemerintah untuk mempercepat digitalisasi industri. Kemudian dukungan regulasi. Keberhasilan implementasi industri 4.0 sangat bergantung kepada regulasi yang memperkuat ekosistem inovasi seperti insentif investasi, standarisasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Kemudian sinergi keberhasilan. Keberhasilan implementasi teknologi elektro menuntut dukungan kuat dari sisi investasi, kesiapan infrastruktur energi, kapasitas SDM, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada penguatan teknologi industri. Nah, kemudian kesimpulannya teknik elektro dan Internet of Things fundamental untuk efisiensi industri dan pencapaian SDGs 9. Kendala utama transformasi adalah biaya investasi tinggi dan kesiapan infrastruktur yang belum merata. Nah, oleh karena itu, keberhasilan menuntut sinergi antara teknologi dan kebijakan. Perlu adanya dukungan penguatan investasi infrastruktur digital serta komitmen pada prinsip keberlanjutan energi. Baik, terima kasih. Nah, jadi sampai sini presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf atas adanya kekurangan atau belum sempurna atau jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.